cuplikan video bermasalahan yang biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SMK TI Bali Global Singaraja. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekoenzim serta siapa penemu dan pembuat dari ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami yang memiliki fungsi serbaguna, di mana ekoenzim ini merupakan hasil fermentasi dari molase atau gula, air, dan sisa buah atau sayuran. Penemu dari ekoenzim adalah Dr. Rosupom Ponpanpong, di mana beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Dan beliau juga melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Ekoenzim ini disebarluaskan oleh Dr. Joen On, di mana beliau adalah peneliti naturopati dari Penang, di sekitaran wilayah Malaysia. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan mengenai alat dan bahan pembuatan ekoenzim. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam proses pembuatan ekoenzim. Yang pertama ada timbangan. Fungsi timbangan dalam pembuatan ekoenzim ini adalah untuk menakar seberapa banyak sisa buah ataupun sayuran yang kita gunakan dalam proses pembuatan ekoenzim. Yang kedua ada pisau. Kalian bisa menggunakan pisau dapur. Yang ketiga ada wadah. Sama saya, gunakanlah wadah yang berbahan plastik dan hindari pemakaian wadah yang berbahan logam karena mudah berkarat, serta hindari pemakaian wadah berbahan kaca karena mudah pecah. Yang kedua, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ekoenzim. Yang pertama ada air. Dalam pembuatan ekoenzim, air yang dapat kita gunakan yaitu air sisa buangan AC, air hujan, air sumur, maupun air galon. Yang kedua ada molase. Molase ini adalah hasil dari proses gula debu. Jika kalian kesusahan dalam menemui molase ini, kalian bisa mengganti menggunakan gula aren ataupun gula merah. Yang terakhir dan yang paling penting adalah sisa buah ataupun sayuran. Gunakanlah sisa buah ataupun sayuran yang baru saja dikupas ataupun dipotong, tapi tidak memiliki tekstur keras seperti kulit salak dan kulit durian. Kalian sangat gampang menjumpai sisa buah ataupun sayuran ini di rumah kalian sendiri pada saat kalian memotong ataupun mengupas buah ataupun sayuran. Selain itu juga, kalian juga bisa menemukannya di pasar. Untuk selanjutnya adalah penjelasan bagaimana cara pembuatan ekoenzim itu sendiri. Untuk langkah pertama, timbang air sebanyak 1 kg atau 1 liter. Untuk langkah kedua, timbang molase atau gula aren sebanyak 100 gram. Untuk langkah ketiga, kita masukkan molase atau gula aren ke dalam air. Untuk langkah berikutnya, kita larutkan molase dan airnya. Untuk langkah berikutnya, kita potong buah atau sayuran yang kita akan gunakan. Kita timbang sisa sayuran atau buah sebanyak 300 gram. Untuk langkah berikutnya, kita masukkan sisa sayuran atau buah ke dalam larutan molase. Setelah itu tutup rapat. Kita campur. Untuk mengingat kapan kita memanen, kita gunakan label. Di dalam label ini tercantum tanggal pembuatan, tanggal panen, dan bahan organik. Saya menggunakan bahan organik yaitu buah pir, buah apel, dan jeruk. Kita tempel di botol. Nah, inilah hasil dari proses pembuatan ekoenzim. Gampang kan buatnya? Berdasarkan cuplikan video di awal, ekoenzim dapat kita gunakan untuk mengantisipasi bau mulut dan sebagai alternatif sabun cuci tangan.
dapat disimpulkan bahwa ekoenzim adalah cairan alami yang memiliki fungsi serbaguna, di mana ekoenzim ini merupakan hasil fermentasi dari gula atau molase, air, dan sisa buah atau sayuran. Tujuan utama dari pembuatan ekoenzim adalah untuk melestarikan bumi. Lama penyimpanan dari ekoenzim adalah 90 hari atau 3 bulan. Dalam kurun waktu 1-2 minggu, ekoenzim harus dipantau karena gas-gas yang terkandung dalam buahan atau sayur-sayuran akan mengalami penguapan. Maka dari itu, gas-gas yang terkandung dalam botol ini harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, maka mengalami ledakan. Untuk tempat penyimpanan ekoenzim yang baik, agar menyimpannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Karena jika ekoenzim terkena sinar matahari, maka ekoenzim akan rusak dan menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, inilah hasil akhir dari ekoenzim yang sudah dipanen dan sudah disaring. Ekoenzim yang baik akan menimbulkan bau yang asam segar. Nah, setelah mengetahui proses pembuatan ekoenzim, kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.